First thing first, aku penasaran deh, seberapa banyak dari teman-teman yang pernah mendengar istilah self-concept atau konsep diri. Sebelum kalian komen tentang penampilan aku yang teman-teman pakai kacamata. Tapi nggak apa-apa. Ada yang pernah dengar tentang self-concept nggak? Atau konsep diri? Self-concept atau konsep diri itu adalah salah satu bidang atau ranah ilmu psikologi yang membahas tentang identity atau bagian dari identitas kita. Kalau kalian lihat aku nengok ke bawah atau nengok ke depan, sebetulnya ada contekan aku di belakang HP. Aku butuh contekan itu agar lebih terstruktur dan lebih terarah. Nah, sebetulnya dalam konsep diri atau apa yang akan kita bahas itu, setiap manusia memiliki dua tipe. Yang pertama itu adalah ideal self and shadow self. Itu shadow self itu bagiannya Jung teoris yang mungkin kita akan bahas lain kesempatan. Tapi dalam konsep diri atau self concept itu ada dua bagian, yaitu adalah real self and ideal self. Ideal self, real self itu adalah versi diri kita yang asli, versi diri kita yang nyata. Sedangkan ideal self itu adalah versi diri kita yang kita anggap ideal, atau ideal type kita lah. Sama kayak kalau misalnya kita suka sama orang atau kita tertarik dengan seorang, kita punya tipe-tipe ideal personal kita yang mungkin beda dengan tipe ideal orang lain. Nah, konsep diri itu ada yang bisa dibilang kongruen dan inkongruen. Kongruen itu adalah, bayangkanlah kayak semacam diagram yang beririsan atau bola-bola yang beririsan antara ideal self dan real self kita, atau versi diri kita yang ideal atau versi diri kita yang kita anggap sempurna dengan versi diri kita yang sejati atau ideal self kita. Nah, yang tidak beririsan atau tidak sama atau tidak sesuai itu adalah incongruent self. Jadi ada congruent self dan ada incongruent self. Sebetulnya ciri-ciri kita masuk ke kategori versi diri kita itu masuk ke konsep yang kongruen atau inkongruen itu ciri-cirinya apa atau tanda-tandanya apa. Kalau diri kita masuk ke kategori yang kongruen atau antara versi diri ideal kita dan versi diri kita realita kita saat ini, itu ada dua ciri-ciri utama yang bisa kita lihat, yang bisa kita aku bisa bilang it's really manifesting in our lives, dalam cerita hidup kita. Itu adalah ketika kita mampu menjadi seorang atau mampu menjadi pribadi yang loving, productive, yang dalam kehidupan keseharian kita itu kita ngerasa kita bisa menjalani hidup dengan penuh rasa cinta, penuh rasa sayang, dan ada keinginan untuk menjadi produktif. Aku gak masuk untuk judgmental, tapi ini ciri-ciri utama ya, main themes atau traits, biggest traits yang bisa kita lihat dengan mudah, entah dalam diri kita sendiri atau dalam diri orang lain. Nah, yang kedua, kalau kita mau lihat ciri-ciri atau tanda-tanda diri kita itu sebetulnya lagi dalam titik inkongruen atau konsep diri kita lagi inkongruen, itu sebetulnya ada kecenderungan untuk kita menjadi manusia yang judgmental atau sering merasa terjebak pada sadness, emotions yang terlalu overwhelming atau emosi yang terlalu berlebihan, atau bahkan kita ngerasa kayak lawannya dari produktif, kita ngerasa malas. Lalu gimana sih sebetulnya cara untuk kita bisa menjadi pribadi atau bisa memaksimalkan konsep diri yang lebih kongruen dalam hidup, atau bisa menjadi seorang yang bisa memaksimalkan versi diri kita saat ini dengan versi diri kita yang ideal? Easier said than done, aku tahu. Lebih gampang diomongin daripada dilakuin. Tapi kita perlu melatih dan mendidik diri kita untuk bisa menjadi seorang yang mampu bisa mencintai tanpa syarat. We need to learn how to love unconditionally. It's not about romantic love. It's not merely about romantic love. Dan aku di sini sama sekali lagi nggak bahas tentang cinta romantis. Learn to love unconditionally, without prejudices, without unhealthy expectations. Belajar untuk bisa mencintai tanpa syarat, tanpa ada tuntutan-tuntutan atau dugaan-dugaan tertentu. Dan
Sebetulnya aku mau kasih contoh kasus yang mungkin bisa triggering buat banyak orang, bahkan termasuk diriku sendiri, to be honest. Tapi sebetulnya kita itu bisa melihat contoh, atau biasanya kita dalam proses pertumbuhan kita yang seharusnya punya tanggung jawab, aku bisa bilang punya tanggung jawab untuk menunjukkan contoh atau ciri-ciri apakah kita bisa membangun konsep diri yang sehat atau tidak dalam proses pertumbuhan kita, misalnya dari remaja ke dewasa dini, atau dalam bahkan being adult atau being young adults, menjadi seorang dewasa. Kita bisa cek kita itu sudah membangun konsep diri yang baik, yang kongruen atau yang inkongruen, ketika kita melihat lagi bagaimana interaksi atau relasi kita dengan orang tua kita atau caretakers, orang yang merawat kita dalam proses pertumbuhan kita. Karena mereka sebetulnya adalah sosok yang perlu portraying. Apa sih portraying bahasa Indonesia? Mereka adalah sosok yang perlu menunjukkan bagaimana cara sebetulnya untuk bisa menunjukkan esensi atau keberadaan kita tanpa syarat dalam proses pertumbuhan kita. Walaupun mungkin dalam prosesnya ada delays atau ada obstacles, tapi seharusnya orang tua itu mampu untuk menunjukkan, walaupun mereka mungkin tersakiti atau mereka punya masalahnya, mereka harus bisa menjadi, ya I said harus, mereka harus bisa menjadi sosok atau menjadi pihak yang, atau bisa dalam tanda kutip harus bisa menjadi oknum yang menunjukkan ke kita ciri-ciri atau contoh unconditional love itu kayak gimana. Walaupun mungkin yang terjadi dalam realita hidup kita ya mungkin bisa opposite, atau misal kalian punya placement tertentu di astrologi yang menjadi indikator kalau kamu mungkin punya hubungan yang kurang harmonis dengan orang tua kamu, atau mungkin ada pengalaman di kehidupan kamu sekarang di mana hubungan kamu dengan orang tua atau dengan keluarga kamu kurang harmonis. Dan biasanya kalau misalnya seseorang belum merasakan atau belum memahami konsep diri yang baik, atau konsep diri itu menurutku bisa diperbaiki, bisa diperbaharui. Hanya karena mungkin saat ini konsep diri kamu rasa lagi inkongruen, bukan berarti nggak bisa kamu ubah jadi kongruen. Karena untuk memaksimalkan konsep diri yang baik, atau bisa mengusahakan konsep diri yang baik, itu butuh adanya keberanian untuk self-actualization, atau kamu mengaktualisasikan, mengusahakan, dan memicu atau memacu versi diri kamu agar kamu bisa menjadi versi diri terbaik kamu, versi diri tertinggi kamu, the highest level, the highest potentials of yourself. Yang tentu saja sifatnya ini cenderung dinamis, bukan statis. Nah, apa sebetulnya yang bisa menjadi indikator perubahan atau bisa mempengaruhi perubahan dari self-concept seseorang? Yang pertama, their own self, diri mereka sendiri, diri orang itu sendiri. Misalnya pikiran-pikiran mereka terkait diri mereka sendiri, entah dalam skala positif atau dalam skala negatif. Lalu bagaimana cara mereka memandang image atau citra dari mereka sendiri. Bagaimana cara mereka menggambar atau memvisualisasikan atas gambaran diri mereka sendiri. Atau pengalaman-pengalaman dan objek-objek dari lingkungan sekitar mereka yang mencakup konteks-konteks nature atau alam, dan nurture, pola asuh. Anak-anak psikologi yang mungkin lagi dengerin konten aku, ada pernah dengar kan? Kalau sebetulnya bagaimana cara kita memandang hidup. Aku pernah depresi. Dan salah satu psikiater aku pernah membahas hal yang sama, yaitu ketika kita mengalami atau kita merasa kita punya gangguan atau merasa mental health kita unstable, sebetulnya penyebabnya itu adalah 80% nurture, 20% nature. Penyebabnya besar kemungkinan adalah pola asuh memang, atau bagaimana cara orang-orang sekitar kita memperlakukan kita. Dan ini mungkin bukan cuma purely salah orang tua, tapi mungkin salah lingkungan atau salah diri kita sendiri ketika kita mengakui kalau I kinda let that happen to me in the past. Anyways, ini udah 10 menit, lanjut aja dulu daripada bablas. Dan sebetulnya sadar tidak sadar, semua pengalaman yang kita alami sampai saat ini, sampai detik ini, entah dalam skala kecil atau dalam skala besar, mereka adalah pengalaman-pengalaman yang ibaratnya sudah disediakan sedemikian rupa to help us shape ourselves
into a better version of ourselves. Untuk membantu kita membentuk atau menciptakan versi diri yang jauh lebih baik lagi. Nah, kalau kalian saat ini mau tanya, atau kamu mau belajar kenalan sama dirimu sendiri, kamu bisa ikuti beberapa tips yang bisa aku bagikan sekarang. Yang pertama, aku sering lakukan ini dalam journaling, atau kamu mungkin bisa sambil record, rekam video dirimu sendiri, kamu ngoceh-ngoceh, dan kamu tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini ke dirimu sendiri. Yang pertama adalah, despite everything that I've gone through, what do I still want to change? Terlepas dari apapun yang mungkin pernah aku alami di masa lalu, apakah ada hal-hal yang mungkin masih ingin aku ubah dalam hidupku? Kalau iya, kenapa? Apa? Why? And what is that? Lalu, tanyakan ke dirimu secara jujur. Aku bisa bilang ini adalah titik atau momentum di mana kita bisa belajar berkenalan dengan inner child kita sendiri sih. Lalu tanyakan, is there anything that we actually do deserve to receive? We need to receive. But we know that we cannot change other people's free will. And we cannot force them to always give us what we want. Atau need. Bahkan karena free will mereka mungkin bisa sama atau bisa jadi tidak sama dengan free will kita. Maksudku, teman-teman bisa tanyakan ke dirimu sendiri, apa yang sebetulnya aku rasa berhak aku terima. Tapi aku gak bisa ubah fakta kalau mungkin gak semua orang di sekitar aku atau gak semua orang di sekeliling aku bisa memberikan sesuai dengan apa yang aku butuhkan. Misal gini, aku baru sharing tentang ini juga beberapa hari yang lalu, dan ini adalah sebuah realization yang aku alami beberapa hari yang lalu. Misalnya, mau jatuh tripodnya. Kita lagi bahas ini dan ada distraksi, ada intermezzo. Nah, aku berasa kayak ya memang dalam kita berusaha atau belajar untuk mengenal konsep diri kita pasti banyak banget distraksinya. Pasti banyak banget intermezzo dari pihak luar. Tapi ketika kita mau melatih diri kita untuk bisa lebih mengenal diri kita semaksimal mungkin lagi, atau mengenal konsep diri kita dalam cara yang lebih sehat, kita perlu paham. Kalau aku pernah bahas ini, ada yang namanya tentang stoicism atau stoicism. Kita gak bisa kontrol free will, isi hati, pikiran, emosi orang lain. Tapi yang kita bisa lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri dan mulai belajar mempraktikkan the art of acceptance. Latihan seni menerima diri. Seni berkenalan dengan dirimu sendiri. Dan seni belajar untuk memahami dirimu sendiri. Karena kalau kita belum bisa mengenal konsep diri dalam cara yang lebih sehat, sebetulnya gampang banget buat kita merasa kayak kita lagi menjalani hidup secara tidak optimal. Atau mungkin kayak cuman hustling, but do we really live our life the way we want to? Apa kita betul-betul menghidupi hidup kita dalam cara yang kita mau? Atau sebetulnya kita terjebak dalam siklus atau pola yang sama berulang-ulang kali? Karena tanda-tanda seseorang itu sedang berada pada titik atau berada pada fase, dia mungkin berada pada kondisi konsep dirinya sangat baik, atau dia berada pada titik dia bersedia untuk mengusahakan konsep diri yang lebih baik. Satu, ciri-ciri pertama adalah they are open to growth. Mereka bersedia untuk membuka diri pada proses pertumbuhan. Karena tuh pada akhirnya kita selalu punya dua pilihan. At anything with anything for anything. Mau jalan terus atau mau stagnan, Walaupun mungkin ada limitasi, ada hambatan, mungkin faktor eksternal, kayak tadi tiba-tiba aku batuk, atau gangguan gejala teknologi, atau kekurangan ini, kurangan itu, ya pasti ada kekurangan atau limitationsnya. Tapi it's up to you. Do you want to continue moving forward, or do you just want to stay here, stay there, wherever you are? Lalu langkah kedua adalah latihlah dirimu untuk bisa meningkatkan easier said than done lagi-lagi. Tapi latih dirimu untuk bisa meningkatkan confidence and faith. Whether to yourself, to God, to the divine, however you wanna call them. Entah ke dirimu sendiri, ke Tuhan, ke semesta, atau siapapun yang mau kamu panggil dan kamu anggap selama ini kamu memuja atau mengagungkan
the higher power tersebut. Latih dirimu untuk bisa punya iman sebesar itu untuk mengakui kalau oke, mungkin sekarang ada blockage atau mungkin sekarang ada limitations, tapi pasti masih ada celah untuk improvements. Lalu langkah selanjutnya adalah be brave enough to choose whichever and whatever kind of lifestyle maybe you wanna pursue, atau whichever and whatever, however kind of life, passions, dreams you wanna chase. Mimpi-mimpi atau harapan atau keinginan seperti apa yang mungkin mau kamu kejar, atau gaya hidup dan lingkungan seperti apa yang mau kamu usahakan, dan apa yang mau kamu tingkatkan. Bukan supaya kamu tidak sadar mengizinkan dirimu terus terjebak atau terus terpaksa dalam lingkungan atau situasi yang nantinya akan merugikan dirimu sendiri. Dan seseorang itu yang aku bisa bilang punya konsep diri yang baik, dia cenderung akan punya dia punya kecenderungan untuk bisa memaksimalkan dan ambil kendali atas kreativitasnya dia, atas alur cerita hidupnya dia. Taking autonomy of their own story. Mereka bertanggung jawab atas mungkin power, leadership skills, atau kreativitas, talenta, dan mereka mampu untuk menunjukkan kualitasnya atau membuktikan kualitasnya. Karena mereka sebetulnya juga sudah paham. Melalui konsep diri, mereka paham kekuatan dan kelemahan mereka. Lalu, ciri-ciri selanjutnya adalah mereka bisa diandalkan. They are dependable at anything they do. Dan apa yang mereka lakukan atau keputusan-keputusan yang mereka ambil cenderung sifatnya konstruktif, bukan destruktif atau nantinya hanya akan merugikan diri mereka sendiri. Lalu selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya adalah wealthy atau rich. Dan rich atau wealth, abundance, kelimpahan atau kecukupan itu sebetulnya bukan hanya dalam konteks materi atau uang, tapi dalam konteks banyak hal. Bisa dalam konteks mungkin pengalaman hidup, lingkungan, koneksi, celah atau kesempatan untuk kamu mungkin berkarya, memberkati. Karena seorang yang sudah memahami esensi dari self-concept, itu cenderung dia sadar kalau misalnya orang yang bisa bekerja atau dengan lebih lancar melatih diri untuk produktif dan berfungsi dengan maksimal, atau bisa memaksimalkan bakatnya, potensinya, mereka punya kecenderungan untuk sudah menyadari kalau no need to rush, nggak perlu terburu-buru, nggak perlu tergesa-gesa. Karena tuh segala hal dalam hidup itu pasti ada prosesnya. Mungkin prosesnya gitu. Oke, nanti akan aku cut aja. Mungkin prosesnya ya banyak. Kayak contohnya should I cut that? Karena itu bloopers banget. Ya mungkin prosesnya kamu perlu jatuh bangun dulu, supaya kamu akhirnya bisa belajar untuk betul-betul mengenal siapa diri kamu, mengenal apa yang kamu mau, mengenal apa yang kamu butuhkan, mengenal apa yang mau kamu perjuangkan. Butuh proses dan butuh usaha juga. Sama seperti apa yang aku pernah bahas kemarin di salah satu video terbaru, kalau dalam proses itu memang butuh kerendahan hati. Dan targetnya bukan tentang goals atau tangible results. Biasanya dalam perjalanan kita berusaha untuk mengenal diri kita sendiri, sifatnya malah intangible. Tapi kita bisa merasakan, mungkin ada perubahan yang kita rasakan dalam diri kita. Atau aku pernah dengar, ketika kita sebenarnya mengubah realita hidup kita, yang mencakup mungkin keluarga dan lain sebagainya, itu kita bisa mulai belajar dengan, kesannya mungkin akan terkesan klise, tapi mulai belajar untuk memaafkan. Terutama memaafkan orang dari masa lalu kita yang pernah menyakiti kita. Dan itu adalah sebuah proses. Bukan hanya tentang quotes atau salinan-salinan kalimat-kalimat bagus, tapi memang butuh proses. Memaafkan itu memang butuh proses. Tapi kalau seseorang mungkin masih berada pada titik inkongruen, bukan kongruen seperti yang aku sudah sampaikan, ada kecenderungan mereka menjadi seorang yang banyak ngeluh, banyak komplain, atau bolak-balik secara tidak sadar, bolak-balik merekonstruksi ulang kejadian-kejadian
kejadian-kejadian tertentu, entah dalam pikirannya atau dalam realita hidupnya, yang diingat itu lagi, they keep looking back to the past. Dan biasanya aku merhatiin kejadian ini, atau kita bisa menjadi sisi diri yang incongruent, itu adalah sebetulnya ada sense of lacking of self compassion, ada kurangnya rasa untuk bisa mencintai diri dengan semaksimal mungkin. Lalu sebetulnya apa yang dimaksud dengan self compassion? Self compassion itu adalah kondisi atau situasi di mana seorang individu itu mampu meresponi segala hal atau segala kejadian yang terjadi dalam hidupnya, baik itu yang positif atau yang negatif, yang mungkin kondisi atau pengalaman itu tidak bisa kita paksakan atau tidak bisa kita kontrol, tapi kita bisa melihat realita hidup kita dalam konteks tersebut. Kita bisa melihat kelemahan, kita bisa melihat kekurangan dari sisi diri yang welas asih, penuh sayang, penuh cinta. Compassion is essential when it comes to maximizing our self-concept. Rasa cinta atau rasa welas asih itu sepenting itu ketika kita mau memaksimalkan kapasitas atau kemampuan kita untuk selalu bereaksi positif dalam segala hal atau dalam segala situasi yang mungkin terasa tidak menyenangkan dalam hidup. Nah, lalu bagaimana caranya untuk teman-teman bisa latihan dan maksimalkan proses penerimaan diri? Yang pertama, akui dan sadari kalau semua orang pasti punya masalahnya masing-masing. Mereka punya caranya masing-masing untuk melihat masalah apa yang mungkin yang mereka hadapi, bagaimana cara mereka bergumul atau menghadapi masalahnya, lalu bagaimana cara mereka juga untuk mungkin menghadapi masalah tersebut, lalu bagaimana cara mereka untuk mungkin mengakui kalau mereka punya masalah tersebut, how do they deal with the problems. Dan ini mungkin akan terkesan klise, but gratitude, don't forget to say and feel, to say your sense of gratitude. Don't forget to feel grateful at anything you do, at everything you do. Karena walaupun semua orang punya masalah masing-masing, dan masalah kamu juga mungkin datang dan pergi, tapi ketika kita mampu untuk belajar menerima diri kita sendiri, menerima realita hidup kita apa adanya, supaya kita juga bisa belajar untuk bisa memaksimalkan konsep diri yang kongruen, itu kita perlu sadar kalau kita punya identitas kita sendiri. Mungkin kalau kita mau bahas dari sudut pandang astrologi, sama seperti setiap orang misi jiwanya beda-beda, fungsinya dan perannya beda-beda juga, kita juga punya peran yang berbeda-beda. Dan intensitas perjalanan hidup kita juga beda-beda. Percuma kalau kita ujungnya compare-comparean atau iri-irian sama orang lain. Gak bisa, karena kita ngerasa kayak, mungkin kita ngerasa mereka punya kondisi atau situasi yang lebih baik dari kita. Dan biasanya aku pernah bahas ini, iri hati, dengki itu bisa sangat mudah menolak atau jadi hambatan buat entah itu love attraction atau manifesting. Karena toh semua orang pada akhirnya bisa melakukan self healing. Aku yakin banget semua orang pada akhirnya bisa melakukan self healing. Nah, lawannya ketika kita sudah mampu self healing atau mampu menyembuhkan diri kita, tapi bisa juga terjadi kondisi lawannya di mana apa yang kita proyeksikan ketika versi diri kita itu masih terus incongruent, itu adalah apa yang disebut sebagai self judgment, atau kecenderungan untuk terus-menerus menghakimi diri kita, maybe 24/7, atau pada momen-momen atau pada titik-titik di mana kita merasa seakan ya udah, I deserve the judgments, I deserve the hate gitu lah. Dan situasi ini, atau situasi yang terproyeksikan secara negatif, itu baru akan terjadi sebetulnya kalau kita belum bisa accepting dan honoring, belum bisa menerima, mungkin menerima pertukaran energi, atau menerima situasi dan realita hidup sebagaimana adanya, atau bahkan mungkin kamu belum bisa terima ada certain kind of experience atau kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu yang sebetulnya perlu kamu lepaskan tapi belum setuju kamu lepaskan. Dan mungkin kamu belum menerima ada yang namanya identitas kita yang mungkin kena challenge atau kena obstacles, kena hambatan, dan jatuhnya jadi kayak kamu krisis identitas. Karena biasanya kalau banyak orang masih terlalu sering
easier said than done, I know I've been there too. Tapi ini memang berdasarkan pengalaman analisa pribadiku sendiri juga. Ketika kita masih terus-menerus berusaha untuk denial dan berusaha untuk menghindari lukanya, pasti ujungnya mereka akan punya kecenderungan untuk merasa seakan I'm not worthy, gue gak pantas buat dapetin itu, apa gue pantas buat dapetin itu. Dan mereka punya kecenderungan menjadi orang yang lebih judgmental. Atau mereka malah punya kecenderungan they enjoy isolation. Mereka cenderung punya keinginan untuk mengisolasi diri. Karena lagi-lagi self-concept-nya berantakan. Mereka gak ngerasa mungkin pantas untuk dibaikin, atau pantas untuk terima ini, pantas untuk terima itu. Padahal sebetulnya ya abundance is our birthright. Kecukupan itu sudah jadi ibaratnya hak. Dan sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, oleh semesta, apapun agama dan percayaan kamu. Beliau pasti sebetulnya juga akan punya caranya untuk cukupin segala kebutuhan kamu juga. Dan ini bukan cuma dalam konteks finansial. Lalu, last but not least, karena udah hampir 30 menit. Kalau kalian tanya sebetulnya bagaimana cara yang paling efektif untuk kamu bisa belajar kalau keluar dari luka itu bukan proses yang mudah dan pasti sakit. Tapi sama kayak kalau misalnya kita batuk, beberapa minggu lalu aku batuk sampai betul-betul gak bisa ngomong. Tiap ngomong batuk, dan gitu-gitu aja siklusnya. Sampai akhirnya aku memutuskan diri untuk berobat. Dan kalau kita gak mau berobat, dari mungkin isu kesehatan mental kita, atau isu rasa percaya diri yang minder, rendah, atau isu-isu dari past self, kecenderungan-kecenderungan dari masa lalu di kehidupan sekarang yang mungkin membuat kamu merasa seakan diri kamu sebetulnya lagi inkongruen. Bisa kok. Bisa dicari tahu jawabannya, bisa dicari tahu solusinya, dan terapkan solusinya pelan-pelan. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah proses healing seorang itu pastinya tidak akan pernah linear. Kamu gak akan pernah bisa maksain diri kamu untuk mungkin buru-buru ngelihat sahabat kamu healing, atau buru-buru ngelihat pasangan kamu healing. Semua memang tetap dan tepat akan tiba, tepat pada waktu yang tepat. Untuk kamu mungkin memulai self healing, memulai self acceptance. Dan biasanya triggernya juga bukan trigger yang sembarangan gitu lah. Triggernya pasti kayak memang sudah karena trigger-trigger atau pancingan-pancingan itu ada untuk kamu sadar kalau peluang untuk pulihnya, peluang untuk kamu memaksimalkan versi diri yang kongruen masih ada. Tapi harus mulai dari kamu dulu. Siapkah? Sama seperti aku bilang kemarin, sebelum kita masuk ke 5D level of consciousness, atau sebelum kita masuk ke frekuensi 5D, kita harus masuk ke dalam frekuensi 4D. Ibaratnya perlu masuk ke pompong dulu lah. Kalian siap? Masuk ke pompong dan mulai belajar untuk mungkin cari tahu atau evaluasi apa yang bisa kamu kembangkan, apa yang bisa kamu tingkatkan, supaya balik lagi kalian bisa terus dan tetap menjadi versi dirimu yang lebih otentik, versi dirimu yang lebih asli, lebih nyata, lebih alami, yang bebas. Oke? Buat aku merasa ngantuk dan lapar. Aku harap video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you.